Apa kabar sobat fisika semua? Kita kembali melakukan pembelajaran di semester yang kedua ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas, kita mulai dari satu materi yang masih berkaitan dengan materi semester yang pertama. Tepatnya adalah termodinamika. Nah, ini tentunya sangat berkaitan dengan materi kita yang ada di semester yang pertama, yang tiada lain adalah TKG, teori kinetik gas. Bersama saya tentunya Mr. Kenzo. Baik, kita mulai saja. Jadi materi yang kita bahas adalah termodinamika. Saya mau jelaskan dulu judul dari materi kita pada hari ini. Terdiri dari dua suku kata, termos kemudian dinamis. Nah, kalau kita definisikan secara fisika, maka ini adalah satu teori yang ingin menjelaskan bagaimana hubungan antara kalor dengan usaha. Baik sobat, saya ulang. Jadi termodinamika ini adalah satu teori yang ingin menjelaskan bagaimanakah hubungan antara kalor dan usaha. Oke, baik, kita lihat yaitu submateri kita yang pertama, yaitu usaha. Jadi sobat fisika, pada kesempatan ini kita nanti lihat satu submateri saja dulu ya, supaya nantinya apa yang kita bahas itu lebih mendalam, kemudian tentunya sobat fisika lebih paham dan lebih mengerti. Oke, jadi sub yang pertama kita lihat yang dinamakan dengan usaha. Nah, jadi usaha di sini tentunya adalah usaha yang dimiliki oleh gas ideal. Jadi kita bicara pada gas ya. Nah, kemudian untuk yang namanya usaha nantinya sobat fisika, ini dapat kita tentukan melalui ya, yang pertama secara matematis, hitungan matematika. Nah, usaha itu kita simpulkan dengan W besar ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Maka nantinya secara matematis itu adalah integral ya. Bagaimana sobat fisika mungkin sudah kalian pernah mengoperasikan yaitu operator integral itu di matematika. Jadi yang namanya usaha pada gas ideal itu kita tentukan melalui proses integral dari siapa? Dari nilai tekanan gas ideal itu terhadap apa kita integralkan. Nah, terhadap perubahan volume. Di matematika, sobat fisika, perubahan volume itu kita tuliskan dengan dP. Jadi dP itu artinya di sini yang berubah, yang membuat usaha itu ada adalah perubahan volumenya. Oke, ini secara matematis sobat fisika, nantinya kalian nggak usah takut ya. Nanti untuk menentukan usaha pada gas ideal itu kita sudah dapatkan hasil mentahnya dari proses integral. Jadi nanti di sini kita nggak perlu lagi yaitu melakukan integral. Oke, yang harus kita ketahui di sini bahwa usaha ini sobat fisika, saya ulangi kembali, ini akan ada nilainya. Sebuah gas ideal itu usahanya ada ketika volumenya itu berubah. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi ingat, usaha ini nantinya akan ada kalau terjadi yang namanya perubahan ya. Perubahan apa sobat fisika? Yaitu perubahan volume. Jadi kalau volumenya berubah, maka dia akan punya usaha. Nah, tentunya kebalikannya, kalau volumenya tidak berubah alias tetap, maka itu usahanya nol atau tidak ada. Kemudian satuan daripada usaha dalam satuan internasional tentunya kita sudah mengetahuinya adalah joule ya, ataupun nantinya kita akan simbolkan saja ini dengan huruf J besar ya. Oke, itu untuk secara matematis.
Nah kemudian boleh juga nanti dengan cara yang kedua, yaitu secara grafis. Nah tentunya ini kalau soalnya nanti diketahui grafiknya Sobat Fisika. Maka kalau ada grafisnya, ada kurvanya, maka nantinya kita cukup menentukan usaha pada grafis ini adalah luasnya saja cari Sobat. Jadi cari tentukan usahanya dengan menentukan luas bangun yang dibentuk oleh kurva itu. Jadi luas kurva. Nah itu Sobat Fisika, yaitu cara menentukan yang namanya usaha pada gas ideal. Jadi secara matematis atau nantinya secara grafis. Tinggal nanti lihat soalnya seperti apa data-data yang ada di sana. Oke, baik ya. Kemudian coba kita lihat lagi, kita elaborasi lagi ya dengan usaha ini tadi. Nah, kita tentunya di materi teori kinetik gas sudah kenal banyak perubahan gas ideal yang ada. Yang pertama ada isobar, ada isovolume, ada isotherm, dan ada adiabatik. Nah, bagaimana kalau misalnya ditanya usaha dari masing-masing proses gas ideal ini? Kita lihat satu persatu Sobat Fisika. Yang pertama isobar. Saya juga sedikit mereview nanti tentang perubahan-perubahan ini seperti apa ya pengertiannya ya. Jadi isobar ini Sobat Fisika kalau masih ingat, ini adalah perubahan yang terjadi pada gas ideal di mana berlangsung ya dalam keadaan tekanan yang tetap. Jadi tekanannya tidak berubah ya. Sehingga nantinya kalau dia tekanannya tetap, maka persamaan gas ideal yang kita gunakan nanti Sobat Fisika berarti adalah volumenya itu sebanding dengan suhunya. Nah, jadi nantinya untuk menyelesaikan yaitu perubahan pada isobar, maka persamaan gas ideal yang kita gunakan yaitu hubungan antara volume dengan suhu itu sebanding. Oke, kemudian ya selanjutnya kalau bentuk kurvanya, bentuk grafisnya untuk isobar, kurva antara tekanan versus volume, maka nanti grafisnya adalah grafis yang horizontal. Nah kemudian kalau kita ingin menentukan yaitu usahanya untuk isobar berarti sama dengan yaitu tekanan dikali dengan perubahan volume. Jadi perubahan volume, jadi kalau kita jabarkan juga nanti perubahan volume ini adalah selisih berarti antara volume akhir dengan volume awal. Oke, tidak apa-apa, saya akan tuliskan juga bahwa nanti delta atau perubahan volume itu adalah selisih volume yang kedua terhadap volume awal ya. Ini adalah usaha untuk menentukan pada proses isobar Sobat Fisika. Yang kedua ada isovolume atau isoporik. Berarti tentunya ini adalah perubahan yang berlangsung dalam keadaan tekanan yang volume yang tetap ya. Jadi volume yang tetap sehingga nanti persamaan gas ideal yang berlaku pada perubahan ini adalah tekanan dengan suhunya adalah sebanding ya. Oke, terus bagaimana dengan usahanya? Nah, karena di sini Sobat Fisika volumenya tetap tidak berubah sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, maka usaha pada proses isovolume itu tidak ada alias nol. Karena kenapa tadi? Karena volumenya tidak berubah. Nah, kalau grafiknya tentunya masih ingat adalah grafik yang vertikal. Nah kemudian yang ketiga ada isotherm. Berarti ini perubahan yang berlangsung dalam keadaan suhu yang tetap sehingga nantinya persamaan gas ideal yang berlaku di sini yaitu hubungan antara tekanan terhadap volumenya berbanding terbalik ya. Nah kemudian kalau bentuk kurvanya itu adalah mirip dengan kurva eksponensial Sobat Fisika. Nah, jadi nanti untuk menentukan usahanya berarti nanti sama dengan N. N masih ingat ya, adalah jumlah mol, kemudian dikali konstanta gas umum R, kemudian dikali dengan suhu, kemudian dikali dengan lom.
Loan ini sobat fisika sama konsepnya dengan loan, ya. Jadi loan perbandingan antara volume yang kedua terhadap volume yang pertama. Ini menunjukkan usahanya untuk proses isoterm atau berlangsung dalam keadaan suhu yang konstan. Yang terakhir adiabatik. Nah, ini lain sendiri sobat fisika, tidak ada isonya, berarti tidak ada yang sama di sini. Nah, berarti maksudnya bagaimana? Nanti kalau adiabatis itu berarti kalori yang diserap dari lingkungan itu tidak ada, alias nol, ya. Nah, kemudian untuk persamaan gas ideal yang berlaku nanti ada dua. Yang pertama nanti yaitu hubungan antara tekanan dikalikan dengan volume berpangkat konstanta Laplace. Ingat ini sifatnya adalah tetap, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, hubungan antara suhu dengan volume berpangkat Laplace min 1 itu sifatnya adalah tetap. Jadi untuk menyelesaikan nanti permasalahan adiabatis, maka kita gunakan kedua persamaan ini. Bentuk grafiknya sobat fisika sama dengan isoterm. Bedanya di mana? Di kecurangan grafiknya. Jadi adiabatik lebih curam grafiknya, jadi isoterm. Nah, kemudian untuk usahanya sobat fisika yaitu sama dengan minus, ya, 3/2 dikali dengan R kemudian dikali dengan perubahan suhu, ya. Nah, itu sobat fisika yang kita bahas pada hari ini. Jadi kita hanya bahas satu submateri saja, yaitu usaha pada gas ideal, ya. Oke, berikutnya kita akan lihat soal latihannya. Oke, baik sobat fisika, kita akan lihat bagaimana soal-soal tentang usaha pada gas ideal. Yang pertama sobat fisika, di sini ada sebuah grafis, ada sebuah kurva, ya, antara tekanan versus volume. Jadi volumenya lihat di sini persatuan meter kubik, sedangkan tekanannya persatuan newton per meter kuadrat. Nah, ini ada proses yang berlangsung, ya, dari A kemudian ke B kemudian ke C, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukan usaha dari A sampai ke C. Nah, kemudian soal fisika ini kata kuncinya kan ada kurva, ya. Kalau ada kurva tadi, maka menentukan usahanya cukup kita cari luas bangun dari kurva tersebut. Nah, kalau kita lihat gambar sobat fisika, maka nantinya usaha yaitu dari A kemudian B ke C ini boleh, ya, kita jabarkan menjadi, berarti pertama usaha dari A ke B dulu. Jadi ini adalah usaha dari A ke B dulu, kemudian kita tambah, baru seterusnya dari B ke C. Nah, ditambah dengan usaha dari proses B ke C. Jadi ini ada dua proses yang terjadi di sini sobat fisika. Nah, coba dulu kita lihat kalau A ke B, ya, berarti kurvanya adalah horizontal. Berarti dia adalah proses isobar. Nah, jadi kalau dia proses dari A ke B, berarti itu adalah proses isobar, ya. Berarti untuk menentukan yang namanya usaha A ke B ini berarti adalah luas bangun yang dibentuk oleh kurva yang ini dan ini. Berarti kalau kita arsir, berarti bangunnya ini berbentuk persegi panjang. Berarti untuk menentukan yang namanya luas dari A ke B, berarti sama dengan luas dari persegi panjang. Nah, gitu, ya. Nah, kemudian luas persegi panjang. Bagaimana luas persegi panjang? Luas persegi panjang berarti adalah panjang kali lebar. Berarti kalau itu luas dari proses A ke B panjangnya sama dengan, berarti ini kembali sobat fisika, tinggal kita kurangkan akhir dikurang awal, berarti 4 dikurang 1. Berarti sama dengan 3. Ingat, ini satuannya masih cm kubik. Kita ubah dulu ke satuan internasional. Kenapa? Karena di sini satuannya pakai internasional. Nah, masih ingat gak 1 cm kubik berapa meter kubik? Nah, kalau 1 cm per meter kan dibagi 100. Kalau pangkat 3 berarti tinggal pangkat 3 kan. Berarti sama dengan dibagi sejuta. Berarti kalau dibagi sejuta 10 pangkat -6.
Ini adalah panjangnya ya, panjangnya. Kemudian lebarnya berarti adalah yang ini sobat fisika. Berarti 2 kali 10 pangkat 6. Nah di sini pangkatnya bisa kita coret. Ini kalau kita kalikan hasilnya 1. Berarti kalau itu hasilnya sama dengan 6 ya. Itu untuk yang dari A ke B. Nah kemudian selanjutnya yaitu dari B ke C. Coba lihat grafiknya sobat fisika. Kalau B ke C itu berarti urutannya vertikal. Tadi namanya apa tadi kalau vertikal? Berarti adalah isovolum ya. Isovolum tadi bagaimana usahanya? Nah atau boleh juga sih kalau A ini kan garis ya. Bagaimana, ada nggak luas garis? Nah jadi kalau sebuah kurva berupa garis vertikal itu nggak ada luasnya, nggak ada bangun yang dibentuk di bawahnya. Atau tadi ingat lagi kalau isovolum berarti tidak berubah volumenya, berarti usahanya adalah 0. Jadi usaha dari B ini tadi 0 ya. Nah kemudian kita kembali ke atas tadi, ditanyakan usaha dari A, B ke C, berarti tinggal jumlahin saja ini ditambah dengan ini sehingga ya luas dari proses AB kemudian C sama dengan 6, kemudian ditambah dengan 0 berarti sama dengan 7 ya. Oke, itu salah satu contohnya. Nanti boleh ya kalian latihan di rumah. Ini yang kedua mirip saja ya. Di sini ditanya tentukan usaha dari proses ini. Berarti dari A, jadi namanya siklus ya. Jadi dari A, B, C dikembalikan. Jadi katakan usaha dari siklus tersebut ya. Oke ya, hati-hati sobat fisika nanti tentang arahnya. Misalnya nanti kalau misalnya ini kan arahnya adalah ke kiri ya. Berarti kalau nantinya kalau kamu gunakan luas kurvanya, luas kali panjang. Tapi panjangnya ini kemari. Jadi karena dia selisih itu adalah akhir kurang awal. Jadi harus 2 kurang 4 sehingga nanti tandanya menjadi minus sobat fisika ya. Jadi ingat saja kalau arahnya ini berarti hasilnya pasti minus ya. Kemudian berarti ini berarti positif ya. Kalau ini berarti nilainya pasti naik ya. Berarti ini adalah positif. Kemudian kalau turun berarti negatif. Tapi kan ini sama ini kan isovolum, tidak punya usaha. Jadi dia punya usaha itu hanya ini sama ini bertambah negatif. Oh, positif. Oke, itu yang pertama. Oke baik sobat fisika, kita lihat soal berikutnya yang kedua. Ini 1 mol gas ideal mengalami proses isotermal, isotermal pada suhu T sehingga volumenya berubah menjadi 2 kali. Kemudian tentukan usaha dari gas tersebut ya. Nah jadi di soal dikatakan proses isoterm sobat fisika ya. Jadi coba dulu kita tuliskan supaya kita tidak lupa ya. Oke baik, kemudian di soal coba lihat apa saja yang diketahui. Di sini katanya volumenya menjadi 2 kali. Berarti volume itu maksudnya volume yang kedua berarti ya. Jadi ini kita buat juga di sini berarti dia itu berarti 2 kali dari mana? Dari semula berarti 2 ke 1. Nah kemudian ditanya usahanya. Jadi tentukan usaha dari gas ideal ini. Nah ayo, gas ideal tadi kalau dia isoterm apa rumus usahanya tadi? Adalah N ya. Jumlah mol dikali dengan suhu dikali dengan logaritma Lm ya, logaritma nature ya. Perbandingan antara V2 terhadap V yang pertama. Nah kita tinggal masukin saja nilainya ya. Nah di sini R-nya kita nggak usah masukkan konstantannya, tetap aja kita buat jawabannya dalam bentuk R saja ya. Berarti kalau itu usahanya sama dengan N-nya tadi adalah 1 mol. Oh iya maaf, ini tadi belum kita buat jumlah molnya adalah 1 ya. Nah kemudian dikali dengan R, tetap aja kita buat suhunya juga gitu T. Kemudian dikali dengan ln, kita masukkan V2 nya berarti 2 kali V1 dibagi dengan V1, berarti V1 nya bisa kita coret
coret. Maka jawabannya sobat fisika ini adalah R kemudian dikali T kemudian ln 2. Jadi sampai situ aja, nggak usah kita cari ln 2-nya. Sebenarnya kalau dicari juga ada nantinya di kalkulator ya. Oke, itu dia untuk yang pertama. Nah, mudah ya. Nah, sekarang kalian nanti lakukan juga dengan soal yang sama. Ini ada 2 mol gas ideal melalui proses isotermal juga ya pada sini. Kemudian volumenya berubah menjadi 4 kali tanya usahanya. Nanti jawabannya saya minta sama ya dengan bentuk seperti ini. Oke, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga tentunya bermanfaat. Kemudian kalian nantinya bisa semakin ya paham, semakin mengerti dengan yang namanya usaha pada gas ideal. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian jangan lupa tentunya supaya channel kita ini bisa berkembang terus untuk subscribe, kemudian like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.